lagi obrolan dengan Ibu Rosi dan juga Ibu Rian. Yang ingin saya tahu adalah gimana sih Ibu bisa membuat anak-anak jalanan ini konsisten untuk datang, belajar, lalu kemudian ini menjadi suatu hal kegiatan mereka yang tidak bisa mereka tinggalkan. Ya kita harus konsen dulu. Kita jadi contoh lah. Kalau kita tiap hari datang, mereka kan juga datang. Kalau gurunya besok datang, besok enggak. Sedangkan kan kita pakai kurikulum 13. Ya. Kita ikut dari kementerian. Ya. Jadi kita ya sama dengan guru yang lain. Cuman kita di kolong jembatan gitu. Artinya itu suatu pesan juga ya, Wi ya? Iya, Jadi kalau mau kan- orang lain konsisten, ya kita juga harus konsisten dulu kita gitu ya. konsisten. Ya, Kita karena- sudah komit. Mohon maaf, model-model pembelajaran yang dilakukan di lembaga formal pemerintahan kan malah biasanya malah tidak berhasil. Anak-anak jalanan di rumah singgah di Ya. mana-mana itu Tawuran. Kalau Ya. tempat kita nggak bisa. bukan hanya tawuran, kadang-kadang diajari alat-alat itu nggak ada yang belajar malah alatnya hilang semua, kadang-kadang gitu kan. Maksud Tempat saya kami enggak. ke karakter anak jalanan kadang-kadang kan Oh bukan unmanageable. kadang-kadang, memang iya. Iya, Cuman jadi- gurunya gitu. itu harus Ya memang kita harus mendidik yang baik. mendidik Betul. lah. Nah, Makanya kita cara harus jadi membuat contoh mendidik yang ini gimana sih, Oh, Bu? disiplin. Oke, Disiplin. kedisiplinan yang diterapkan Ibu berdua ini Kita seperti apa? memberikan contoh yang baik. Disiplin, dia pasti disiplin. Kita jujur, dia Ya, pasti dia jujur. jujur. Jadi kejujuran itu sangat penting untuk seorang guru. Untuk mereka yang kadang-kadang untuk mandi aja susah. Ya, untuk- disuruh mandi. Nanti kita mandiin. Oh, dimandiin. Ya iya, kalau masih datang baru kan kotor, kita mandiin, kita Kasih kasih sapu. baju seragam, kasih sikat gigi. Nah yang besar mandiin yang kecil, sudah seperti adiknya sendiri. Harus begitu, harus memberikan cinta kasih sesama. Jadi yang besar-besar ada murid baru, ayo mandiin, dimandikan dulu. gitu. Gitu. Dia dulu kan juga dimandiin. Suka ada yang curhat atau berantem atau bullying misalnya Oh Ibu. banyak. Kalau curhat itu di kelas marginal bangsa kita itu justru perlindungan terhadap anak-anak Ya. Di itu rumah sendiri tangganya itu ibunya tidak melindungi anak-anak. Oh. Jadi kekerasan di dalam rumah itu ada pada mereka. Anak jalanan kan mohon maaf kadang-kadang dia terlibat ngedrak, ngelem segala macam. Oh di tempat kita nggak Tempat ada. kita nggak ada Nggak ada. kan Itu dari gimana kecil-kecil. caranya, Bu? Oh Oh, kecil-kecil. jadi Ibu Kecil. memang bina dari kecil, Dari kecil gitu. dan kalau misalnya ada dulu kan dari Manggarai anak sekolah negeri datang Datang bawa ke tempat kita bawa pil pil koplo itu koplo loh. itu. Oh ya kita langsung saya kejar. cekel, tak kejar juga. Langsung kita bawa, langsung kita bawa ke kantor polisi. Bilang ini Bu Jenderal gitu ya, Bu ya. Ya enggak gitu, cuman saya kan orang disiplin. Oke. Jadi harus ya kalau kita harus jadi panutan ya. Tapi memang diterapkan. Artinya kalau sekian nggak hadir, sekian nggak Ya, datang kita ada coret absen, gitu. kalau absen Ada itu sebenarnya ada hukuman. Hukuman nyapu, Hukum ngepel lah nyapu, satu kita sekolahan. pukul sih. Oh. Nyapu aja seluruh sekolah. Jadi ngasih disuruh hukuman ya. nyapu, iya. Nah, ini kan Ibu berdua kembar, berbicara pun hampir bersamaan dengan kata-kata yang sama. Lalu bagaimana pembagian tugas Ibu dalam membina dan mengawal anak-anak lalu kemudian mengembangkan sekolah ini? Gini kalau kan satu kelas itu SD sampai kelas 6, terus SMP, terus SMK. Saya ngajar SD dulu bahasa Indonesia, Ibu Rian ngajar di sana matematika semua. Nanti setelah makan jam 10 ganti Switch. saya Oh, yang iya. sana begitu. Oh, gitu. Iya. Lucu juga Tapi ya. legalitasnya ada ya. Sekarang dikasih sendiri. Dikasih Bukan sendiri. sendiri, Setelah bikin. 24 tahun. 24 tahun dulunya nggak dikasih. Jadi Ibu sekarang bisa mengeluarkan ijazah Bukan gitu, Bukan. ikut atau Ikut ijazah, bersamaan. ikut yang kejar paket itu? bukan Enggak, jadi yang biasa boleh. Yang iya. sama seperti sekolah negeri Persamaan. lain. Jadi Kita ikut ikut ke ke dinas dinas pendidikan. pendidikan. Oke, Pendidikan. oke. Jadi kalau ada ujian-ujian berarti ikut aturan dinas pendidikan Iya. gitu ya? Dulu kan tidak diakui. Iya. Betul, Dulu betul. ikut, Betul. ikut ujian. Tapi cuman tidak ada surat. tidak Iya. diakui. Sekarang dikasih surat sendiri. Saya mau nanya sama Ibu nih, udah berapa lama dari mulai membangun ini tuh berapa tahun? Kalau Bu? kita 20. mulai kan dari Kalimantan, saya waktu itu ikut suami saya di pedalaman. Kurang lebih Dia berapa tahun? mengobatin
Dia buka saya sekolah. buka sekolah itu tahun 72. Saya Wah, saya juga belum 72. lahir, Ibu. Ya belum, Masya sekarang Allah. umurnya udah 65. Saya 65. Ah nggak kelihatan nih bohong ah, Ibu. Wow, artinya sudah puluhan tahun. Hampir Iya. umur saya berarti hampir 42 tahun ya. Saya 72 di Lombok. Gue nggak lihat ya, Wow. nggak ini ya. Pangkat suami saya letnan. Nggak Dan kelihatan. menjadi konsisten itu adalah Iya. suatu hal yang tidak Iya. mudah ya Ibu ya, Oh, pastinya iya. ya. Ya itu saja tidak berganti-ganti. Ya. Jadi sudah kepinginnya ngajar, ngajar, ya Ya udah, cita-citanya jadi dari guru ya 40 udah. tahun yang lalu itu Iya, ngajar terus ngajar, di dunia ngajar. pendidikan Iya, terus. iya. Nah, berbicara tentang Ibu boleh dibilang saya ini udah 65 tahun katanya. Iya. Rasanya kok yang muda-muda juga tersentil gitu ya Bu. Loh, saya yang muda udah bikin apa nih gitu kan? Mengabdi untuk siapa nih? Untuk apa nih gitu. Sebetulnya kalau kita mengabdinya bukan di dalam pikiran kita bahwa kita sudah konsen bahwa kita mau menjadi pelayan Tuhan. Baik. Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Ya, Lalu subhanallah. kemudian Ibu ngelihat nggak sih kondisi anak-anak muda sekarang? Apakah juga menurut Ibu, menurut pandangan Ibu, apakah mereka juga memiliki nilai-nilai pengabdian dalam diri mereka untuk bisa berbuat sesuatu bagi orang lain? Atau menurut Ibu seperti apa sih anak muda Ada. sekarang? Yo Banyak. ada banyak. Tapi karena sekarang kan teknologi masuk. Teknologi masuk ya. Pada zaman saya kan enggak ada. TV juga enggak ada. Jadi itu sangat berpengaruh. Zaman kami itu kecil ya harus masak, ya harus jahit, harus merajut, harus merenda, harus bikin baju dari wall itu kan, braille gitu. Kalau sekarang anak sekarang kan enggak Kan bisa. pegangannya kan HP. HP. Betul. Nah, Sebetulnya yang jadi- terlatih untuk memiliki kemampuan life skill itu adalah zaman dulu ya, Bu Saya ya? zaman dulu. Betul, ya, Bu, Makanya ya? sekarang ngajar membatik, ngajar masak, ngajar musik, musik, bisa ya, itu Bu? semua Iya. kita lakukan sendiri, nggak tidak cari usah guru panggil lain. guru lain. Wow, yuk Anda mau mengasah life skill Anda atau Anda mau mengasah jari-jari Anda untuk handphone? Itu jadi pilihan Anda. Selain satu ini saya akan kembali tetap di Cerita Hati. Dari